Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari guru-guru SD Negeri Magelang 6 yang telah meluangkan waktu, tempat, dan waktunya dalam kesibukan kita pada minggu-minggu akhir ini. Nah, pada kegiatan pagi ini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan berkaitan dengan diseminasi diklat didamba yang diadakan oleh P4TK IPA. Nah, dalam rangka tugas akhir dan penilaian akan ada diseminasi kepada Bapak Ibu guru di tempat atau di sekolah di mana bertugas. Nah, pada pertemuan virtual kali ini saya mengambil tema waspada pubertas dini. Nah, apa itu pubertas dini dan apa pula dampak dan yang lainnya berkaitan dengan siswa-siswi di sekolah dasar? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya share screen. Nah, pubertas dini di sekolah harus kita waspadai betul karena apa? Pada perkembangan zaman saat ini di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, anak-anak pada zaman sekarang ini sudah mulai mengalami gejala pubertas, apalagi pada anak-anak kelas 5, 6, ataupun kelas 4. Nah, di beberapa kasus di beberapa wilayah ada yang sudah mengalami pubertas pada usia di kelas 2 atau kelas 3. Nah, pubertas dini ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada yang pertama menonton tayangan televisi atau adegan-adegan yang berbau pornografi atau berbau seksual tanpa adanya pendampingan dari orang tua. Nah, tentunya pada masa sekarang ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, di rumah ini anak-anak perlu pendampingan dari orang tua yang ketat dalam artian ketika anak-anak belajar menggunakan HP atau laptop ataupun media internet yang lain juga harus disesuaikan dan diawasi. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa memberikan arahan kepada seluruh siswa-siswi kita di SD Negeri Magelang 6 ini untuk memberikan apa ya istilahnya arahan kepada siswa untuk tidak mengakses ataupun menonton adegan-adegan yang berbau pornografi tersebut. Kemudian pubertas dini pada anak usia SD ini yang kedua, ini karena adanya efek radiasi pada otak atau tulang belakang. Hal ini bisa disebabkan karena seringnya menggunakan alat-alat elektronik berupa HP atau gadget ini yang terlalu sering. Biasanya ketika anak sudah mulai posisi enak untuk mengakses HP atau bermain game itu berlarut-larut menggunakannya, ya. Ada yang sambil tiduran, ada yang sambil dicas untuk digunakan. Nah, ini ternyata ada dampak radiasi sehingga merangsang hormon-hormon tertentu untuk pubertas ini. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan hipotiroid. Apa itu gangguan hipotiroid? Gangguan hipotiroid adalah adanya gangguan yang terjadi karena kelenjar tiroid tidak bisa menghasilkan hormon-hormon yang cukup sehingga ini anak-anak mengalami pubertas. Nah, secara dini tadi. Nah, yang terakhir ini penyebabnya adanya sering makan makanan cepat saji. Nah, ternyata makan makanan cepat saji ini akan merangsang hormon-hormon pertumbuhan dan perkembangan kepada anak-anak sehingga mengalami pubertas dini tadi. Nah, lalu bagaimana langkah kita sebagai tenaga pendidik ataupun guru di sekolah kita? Ada beberapa hal yang saya simpulkan dari ini langkah pencegahan di sekolah. Yang pertama,
kita harus selalu koordinasikan dengan guru kelas, guru mapel, dan juga petugas UKS. Nah ini penting Bapak Ibu semua untuk selalu mengadakan koordinasi dengan orang tua, dengan guru kelas, dengan guru mapel, ataupun kepada petugas UKS. Nah, petugas UKS di sini juga merupakan guru-guru kita juga. Kemudian yang kedua, sosialisasi kesehatan reproduksi remaja pada anak-anak dan juga orang tua. Nah, pada zaman saat ini pendidikan kesehatan reproduksi ini bukan merupakan hal yang tabu nggih Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mulai untuk memberikan arahan atau pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Karena apa? Pada anak usia kelas 1 dan 2 pun sudah mulai harus bisa mulai mengenal konsep dirinya seperti apa, terus harus tahu bahwa dirinya itu memiliki apa, kodrat sebagai seorang perempuan atau laki-laki dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di kelas 5 dan 6 juga sudah ada materi yang masuk ke dalam kurikulum dalam pelajaran IPA. Ada materi tentang pubertas ini di kelas 6 semester 1 dan 2 ini. Nah, kemudian yang ketiga, sekolah bisa bekerja sama dengan rumah sakit atau pihak lain. Nah ini jika terjadi kasus-kasus tertentu, maka sekolah juga harus punya kerjasama dan juga punya kesepakatan dengan dengan rumah sakit dan pihak seperti psikolog ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah membuat sekolah ramah anak dan peduli pada anak. Nah, alhamdulillah di SD Negeri Magelang 6 ini sudah memperoleh predikat sekolah ramah anak, sehingga kita harapkan kepada Bapak Ibu semua dan juga seluruh warga sekolah ini bisa menerapkan dan melaksanakan prosedur dan protokol sekolah ramah anak ini kepada semua warga sekolah, baik dari rumah ataupun di sekolah serta warga masyarakat yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, tentunya dalam menghadapi siswa-siswi yang sudah mengalami masa pubertas ini banyak atau beragam cara yang bisa kita lakukan, nah, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah itu, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, saya berikan waktu. Bu Sastri ada pertanyaan? Monggo Bu Sastri dari wali kelas 3. Bu Sastri, halo. Ya, Bapak mohon izin bertanya. Boleh. Ya, untuk pemberian materi waspada pubertas dini ini Ya. paling tepat itu disampaikan di kelas berapa? Oke. Sebetulnya dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan pedoman pendidikan kesehatan reproduksi pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun SMA. Panduannya juga sudah ada dan nanti bisa kita sampaikan. Ini panduan, sebentar saya bukakan filenya. Panduan kesehatan reproduksi ini dari, nah ini, pendidikan kesehatan reproduksi remaja dari Kementerian Sosial, ini disesuaikan dengan jenjang dan umur pengetahuan siswa. Misalnya dari kelas 1 itu ada materi konsep tema diriku. Nah, diriku ini nanti juga bisa dihubungkan dengan konsep dirinya, apakah anak itu kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan. Nah ini. Kemudian di kelas 2 meningkat lagi dari materi yang sudah agak tinggi, kemudian di kelas 3, 4 juga demikian, karena kemudian nanti di kelas 5 dan 6 ini disesuaikan dengan sudah mulai masuk ke teorinya, secara teorinya. Ini saya share screen buku panduannya, nanti bisa kita bagikan. Nah ini modul pendidikan kesehatan reproduksi tingkat SD. Nah,
Jadi di tingkat SD ini ada beberapa konsep yang bisa diterapkan dalam pendidikan di sekolah. Ini ada konsep diri, ini bisa diambil di kelas 1, kemudian tentang pubertas sendiri nanti di kelas 5 dan 6, keluarga ini bisa di kelas 2 dan 3, tentang pertemanan, perilaku hidup bersih. Nah ini ada panduannya dari Kementerian Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Nah, ini nanti kita bagikan sebagai bahan untuk panduan kita. Mengapa kita penting memberikan pendidikan kesehatan reproduksi secara dini supaya ini anak-anak ini paham akan konsep diri dan apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan sehingga nantinya anak-anak bisa mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Seperti itu Bu Sastri. Monggo ada yang lain yang mau bertanya kita dipersilakan. Nah ini ada materi-materi kesehatan reproduksi pada topik-topiknya ini. Nah ini nanti bisa disesuaikan dengan kelas masing-masing. Begitu Bu Sastri, monggo yang lain dari Bapak Ibu guru yang lain silahkan. Khususnya Bapak Guru Olahraga, ada pertanyaan monggo Bapak Guru Olahraga, Pak Iman. Belum ada, Pak. Belum ada. Oh, ini Pak Iman, berarti untuk UKS kita nanti kan rencananya di SD Negeri Magelang ini akan dibuat jadi UKS yang putra dan putri. Ya, ini nanti bisa kita agendakan untuk pendidikan kesehatan reproduksinya seperti itu. Begitu Bu Sastri. Ada sudah jelas? Ampun Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sastri. Monggo Bu guru kelas 6 ini Bu Ayu ini ada pertanyaan enggak ini tentang kesehatan reproduksi. Ini kelas 6 ini materinya sudah mengarah ke reproduksi dari awal ini, pubertas ini. Dari materi pertumbuhan dan perkembangan sampai ke ciri-ciri pubertas. Nah, ini. Monggo Bu Ayu. Sudah sangat jelas Pak Agus, matur nuwun. Oh iya. Bagi kami di kelas 6 materi ini menambah referensi bagi kami khususnya di kelas 6 karena memang di kelas 6 materinya sudah menyangkut tentang pubertas. Iya, betul sekali ini ya. Monggo dari Bu Guru kelas 1 ini Bu Yumna. Ada pertanyaan atau bagaimana Bu Yumna, Bu Guru kelas 1? Ini yang memberikan dasar semuanya ini di kelas 1 ya, dari konsep diri, dari monggo Bu Yumna dinyalakan mic-nya jika mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Ya, untuk pertanyaan saya rasa sudah diwakilkan oleh Bu Sastri tadi dan sudah dijawab, nggih, sudah jelas. Dan untuk materinya terima kasih. Itu tadi jenengan sudah menyampaikan bahwa di kelas 1 ada tema, misalnya tema diriku itu bisa disampaikan pada konsep diri di situ, nggih Bapak ya. Nggih, betul. Ya, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya sehingga penyampaian materi kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya di sekolah kita di SD Negeri Magelang 6 ini bisa menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak-anak kita khususnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan baik dan tentunya tidak ada halangan suatu apapun karena Bapak Ibu juga sudah mulai memahami akan konsep kesehatan reproduksi ini harus diajarkan sejak dini nggih. Jadi kita harus tahu anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah mengalami pubertas dan disesuaikan dengan keadaan dan kita harus peka terhadap perubahan yang terjadi pada anak-anak didik kita. Oke, Bapak Ibu yang hebat di SD Negeri Magelang 6, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Silahkan setelah ini Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan jangan lupa untuk mendokumentasikan bisa lewat share screenshot ataupun selfie. Silahkan diisi pada link atau Google Form yang akan kita bagikan.
Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.